5M, preminya 9,3 juta, itu setara dengan dia punya rumah yang dia lagi beli seharga 5M. Supaya kalau terjadi resiko rumah ini kan sebenarnya untuk di cover kan dengan asuransi. Tapi nasabah tanya, kenapa kok saya harus bayarnya 15 tahun sedangkan saya cicilannya cuma 5 tahun? Saya bilang, Bu, Pak, saya kalau udah lihat gelagatnya ibu sama bapak, yang punya rumah nggak cuma 2 apa 3, biasanya ada perumahan baru lagi nanti kalian akan beli nih. Mendingan kalian bayar seperti ini. Kalau nanti kalian beli rumah lagi, ini tuh sudah sama aja mengcover rumah kedua. Kalau rumah pertamanya udah selesai. Asumsi rumah keduanya kalian beli ternyata lebih mahal nih, jadi 7 miliar. Kalian nanti cuma tinggal upgrade 2 miliar aja. Jadi nggak perlu mengulang dari nol baru bikin asuransi. Karena itu preminya akan lebih mahal, nantinya udah nggak 9,3 juta lagi. Kalau harganya sama. Kalian punya rumah ketiga, berarti kan udah 15 tahun bayar dong. Kalau kalian beli rumah ketiga, ini kan sebenarnya masih mengikuti ke sini, mengcover sampai rumah yang ketiga. Dan ketika rumah ini selesai, sebenarnya kan masa bayar di asuransi ini juga sudah selesai 15 tahun. Secara total, aset kalian berapa aset? Orang biasanya cuma lihat ini, oh 15, enggak, 20. Karena kan ini kan masih hidup, bukannya lapse. Ini kan aset juga loh, paper aset bentuknya cuma. Gitu saya bilang. Coba bayangin, ini bayarnya cuma 9,3 juta kali 20, kali setahun, anggaplah 9 juta kali setahun berapa? Hampir 100. 100 kali 15, 1,5 M. Saya bilang, 1,5 M untuk mengcover aset kamu yang setotal 15 M ini apa enggak oke? Jelek ya? Ya kan? 1,5 M kurang lebih kalian keluar dana, dan itu dicicil 15 tahun. Bayarnya bulanan lagi, bukannya tahunan. Udah gitu saya bilang. Tapi bisa mengcover buat sampai 3 rumah. Amit-amit pas kelar 3 rumah, ya Tuhan sayang panggil pulang. Asetnya 20 M loh udah. Sebenarnya kalau ini kan kita hitung dari angka matematik seperti ini aja kan. Tapi kalau beneran berjalan dan daerah kalian bagus, rumah yang dibeli 5M ini kan sebenarnya udah bukan 5M makanya. Udah naik kan pastinya. Gitu. Tapi yang saya jual ke dia adalah gimana sih beli pertanggungan yang murah, yang masuk akal, tapi untuk mengcover angka gede. Karena dengan developer itu tidak ada asuransinya. Beda kalau kita KPR sama bank. KPR sama bank ada asuransi kebakaran sama asuransi jiwa. Jadi kalau udah nggak bisa bayar cicilannya, lakukanlah bakar rumahnya atau bunuh diri lah supaya lunas rumahnya. Ya itu doang solusinya, karena asuransinya kebakaran sama jiwa. Tapi kalau ngebakar juga kan bisa ditangkap sama polisi, kecuali izin sama tetangga karena mikir, gue mau bakar rumah, nanti jangan diaduin ya gitu. Terus kalau mau bunuh diri, emang berani? Saya tanya. Ya kan? Jadi kalau dengan KPR sama bank pun saya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu udah KPR sama bank udah ada asuransinya, paling nambah aja lah sedikit buat cover sakit kritis cacat tetap. Kenapa? Kalau KPR sama bank, kamu amit-amit kena resiko yang tidak langsung meninggal, itu kan cicilan tetap harus bayar, saya bilang. Nah pertanyaannya, bank mau peduli nggak kamu nggak bisa bayar? Sebenarnya bank kan sama kayak developer, ujung-ujungnya kan bisa sita. Cuma kan kalau bank cicilannya kan dia pinter, dia kecilin, ya udah. Jadi saya nggak terlalu ngincer market yang ituan punya KPR sama bank.